Seorang ojek pengkolan nampaknya diambil motornya dan dihabisi seseorang, dibuang ke jurang hingga akhirnya dirinya tak bernyawa. Kejadian ini sendiri terjadi di kota Sukabumi. Seorang laki-laki bernama Salman berusia 35 tahun, warga Cibuntu Kabupaten Sukabumi ini sudah menikah dan punya satu anak. Bahkan kini sang istri tengah hamil muda. Kehidupan Salman dengan sang istri layaknya seperti keluarga pada umumnya. Tak ada masalah, bahkan mereka dipuji banyak orang. Meskipun kehidupannya tak berlebihan, namun kehidupan keluarga ini jauh dari masalah dan para tetangga pun tak pernah mendengar mereka cekcok. Salman di mata para tetangga pun dikenal sebagai laki-laki yang baik, kerap nongkrong bersama warga lainnya dan sering membantu warga lainnya. Bahkan tak hanya itu, di mata sang istri pun Salman adalah seorang sosok ayah yang bertanggung jawab untuk anak-anak. Kini Salman menantikan anak keduanya pasca sang anak pertama sudah besar, sudah berumur 8 tahun. Demi memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya, Salman sendiri bekerja sebagai ojek pangkalan. Bukan baru, Salman sendiri sudah bertahun-tahun bekerja sebagai ojek pangkalan demi menghidupi keluarganya. Tak pernah ada masalah. Salman sendiri pun dekat dengan pengemudi ojek lainnya, bahkan Salman dikenal di lingkungan mereka. Seperti biasa siang hari itu pun Salman ke pangkalan, namun nampaknya ada yang berbeda di hari itu. Salman berharap punya banyak pelanggan yang banyak dan juga baik. Sampai sore Salman tak pulang, bahkan sampai malam pun istri dari Salman tak bisa menghubungi Salman. Kali ini sang istri merasa ada yang aneh karena tak seperti biasanya, apalagi Salman selalu pulang setelah lewat maghrib. Istri dengan keluarga Salman pun mencari Salman, hingga keesokan harinya Salman tak pulang. Keluarga dari Salman pun akhirnya melaporkan kehilangan Salman kepada pihak yang berwajib. Tak hanya melaporkan kehilangan Salman di polisi, pihak dari keluarga pun langsung melakukan pencarian terhadap kehilangan Salman, baik di sosial media maupun di titik-titik tempat pangkal ojek Salman. Beberapa hari Salman pun tak ada, hingga seminggu lebih tak ada kabar dari Salman. Hingga di tempat lain ditemukan sesosok jasad seorang laki-laki nampak berada di bawah jurang. Saat itu pun orang warga yang menemukan langsung lapor kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini. Ke TKP menyelidiki kasus ini, bahkan pihak yang berwajib pun langsung evakuasi korban dengan membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Barang-barang dari korban pun diberikan ciri-ciri oleh pihak yang berwajib. Dicari juga beberapa laporan dari orang hilang pihak kepolisian. Hingga akhirnya seorang laki-laki mengaku sebagai ayah korban, menyebutkan ciri-ciri sama dengan sang anak sebelum menghilang. Ayah dari korban pun yakin kalau itu adalah Salman, anaknya yang menghilang. Identifikasi korban pun akhirnya dilakukan tes DNA hingga akhirnya benar. Jasad yang ditemukan adalah jasad Salman. Hasil dari otopsi sendiri mengungkapkan kalau jasad Salman mendapatkan beberapa tikaman hingga kehabisan darah dan dibuang ke jurang. Salman sendiri dikembalikan keluarga usai hasil otopsi keluar. Salman pun dimakamkan oleh pihak keluarga di dekat rumahnya. Keluarga dari Salman pun tak bisa menutupi kesedihan, termasuk sang istri yang tengah hamil muda. Kasus ini pun langsung ditangani pihak yang berwajib, langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya tak lama pihak kepolisian mengamankan seorang laki-laki bernama Pepen. Pepen sendiri diamankan masih di kota Sukabumi. Saat itu dirinya diamankan tanpa perlawanan dan mengakui dirinya lah pelakunya. Saat itu Pepen mengaku diri tergiur motor dari korban Salman. Bahkan motor dari Salman pun digadaikan Pepen senilai 4 juta dan kini uangnya pun sudah habis karena dipakai poya-poya. Pepen sendiri adalah seorang pengangguran yang ternyata dirinya adalah seorang residivis, pernah beberapa kali masuk rumah tahanan terkait masalah yang sama. Di Polres Sukabumi Kota, Pepen pun akhirnya menceritakan kronologisnya. Saat itu Pepen menjadi penumpang. Saat itu Pepen pun minta diantarkan ke Ciletuk, Kecamatan Ciamis, Sukabumi. Keduanya pun setuju dengan harga yang disepakati. Hingga akhirnya Salman pun membonceng Pepen. Di perjalanan yang sepi, Pepen meminta Salman untuk berhenti sebentar, dirinya ingin buang air kecil. Namun nampaknya Salman yang tak mau menuruti. Mungkin Salman curiga karena di sana jalanan sepi dan jauh dari rumah warga. Keduanya cekcok hingga akhirnya motor berhenti. Keduanya berduel, namun Salman yang menawan nampak kalah karena ternyata Pepen mengeluarkan senjata tajam dan menikam Salman. Menikam Salman beberapa kali hingga akhirnya Salman pun tak bernyawa dan membuang Salman ke jurang. Sebelum membuang Salman, Pepen pun mengambil STNK motor. Tak lama membawa motor Salman dan digadaikan 4 juta. Uang 4 juta tersebut pun sudah habis untuk poya-poya. Pepen sendiri memang pengangguran. Salman ditemukan 12 hari setelah dirinya dihabisi. Pepen menyebutkan hanya ingin mengambil motor Salman, namun saat itu Salman melawan. Diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya Pepen sendiri divonis 15 tahun penjara. Keluarga dari Salman tak mau memaafkan Pepen. Kesedihan terdalam dirasakan oleh istri Salman dan juga anak Salman.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.